Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi entah berapa banyak pemirsa ya yang pernah merasakan punya motor dengan rem depan tromol. Dulu motor itu rem depannya pakai tromol. Tentu nggak semua ya. Tapi ya dulu mayoritas motor itu remnya tromol. Terus kemudian menginjak ke zaman rem cakram, dimulai dengan rem depan dulu cakram, terus kemudian diikuti dengan rem belakang juga cakram. Jadi awalnya rem belakang dulu, rem depan dulu, terus diikuti oleh rem belakang. Ya sekarang kebanyakan motor sudah pakai bahkan rem belakangnya juga cakram. Nah, untuk rem depan ini ya, itu orang banyak yang mengalami namanya rem depan itu kurang pakem. Kurang pakem itu bagaimana? Kurang pakem itu kalau rem depan ditekan full sedalam mungkin, itu ban depan nggak ngelok. Jadi pada saat itu orang bisa merasakan rem depan itu ada nggak pakemnya. Ya terutama untuk mereka-mereka yang nggak melakukan perawatan, nggak melakukan menjaga kemampuan rem gitu ya. Tapi ya rasanya mayoritas orang itu ya, tapi rem yang sudah dirawat pun ya itu yang namanya rem depan itu nggak terlalu pakem, nggak seperti sekarang. Baru setelah zaman rem cakram orang jadi bisa merasakan. Jadi di masa transisi itu orang sangat kagum ya dengan kemampuan rem depan, karena didudul titik tok wis pakem. Ya biasanya sih yang remnya bukan cakram ya motor PP ya. Motor lagi sudah jarang. Walau tentu ya ono ae ya motor lagi yang remnya masih tromol yang depan. Tapi kebanyakan kalau motor lagi rem depannya sudah cakram. Rem depan tromol itu enaknya apa sih? Enaknya itu mau ditekan sekuat apapun, resiko jatuhnya kecil. Jadi cuma hanya di jalan-jalan licin saja ya, itu orang bisa jatuh. Nah kalau rem cakram gimana? Nah kalau rem cakram lebih ekstrim. Rem cakram itu walau nekannya sedikit pun ya, kadang orang wis bisa jatuh. Ya kalau dulu ngerem itu pakai tenaga kuli kan istilahnya ya, harus tekan kuat sekali baru pakem. Nah kalau sekarang didudul sedikit tok wis pakem. Sejak muncul zaman rem cakram ini jadi makin banyak orang drosor. Jadi makin banyak orang yang jatuh karena melakukan pengereman. Tapi ya sudah cukup lama sih zaman ini orang pakai rem cakram ini. Dulu kalau yang namanya upgrade pengereman itu pasti upgrade rem cakram. Jadi yang tromol diganti cakram. Jadi ya saat itu orang ngomong upgrade reme biar remnya itu lebih pakem, lebih menggigit ya. Menggigit yang salah satu indikasinya adalah gampang ngelok ban depannya. Ban depannya sudah berhenti, motornya masih belum berhenti. Jadi paham ya, ngelok artinya seperti itu. Nah sekarang ini semenjak zaman rem cakram depan, sedikit sekali ya kemungkinan motor itu rem depannya nggak pakem. Kalau ada sih ada. Adanya itu biasanya karena cacat produk atau salah desain, atau ya memang
disengaja biar nggak pakem gitu ya. Jadi kalau yang seharusnya yang namanya rem depan itu kalau tekannya terlalu kuat itu pasti bisa ngelok, ban depannya ngunci, ban depan ngunci, motor tetap jalan, jatuh. Ya harusnya seperti itu ya. Tapi ya karena dia cacat produk, karena kurang perawatan, karena kualitas part yang kurang bagus, jadinya ya ada beberapa motor yang walau ditekan remnya kuat-kuat depan nggak mau ngelok, bahkan untuk berhenti susah. Ya penulis pernah mengalami ini ya di Honda Beat. Jadi Honda Beat itu rem bawaannya awetnya amit-amit ya. Tapi ya pada saat sudah awet itu untuk bikin remnya pakem itu sulit. Ini maksud penulis kampasnya ya yang awet. Jadi walau sudah ditekan full ya sekuat mungkin, itu ban depan itu masih enggak menggigit, masih nelunyur gitu ya. Solusinya gampang sih, selain dari servis, ganti minyak rem, juga ganti merek kampas rem. Penulis pakai merek Federal dan sembuh. Jadi pakai merek Federal, akhirnya motor normal lagi remnya. Nah tapi menarik ya, kemudian ketika ada yang ngomong bahwa rem itu bisa di-upgrade, dan setelah di-upgrade itu pengereman akan jadi lebih pakem, lebih mantap, akan lebih lebih manjur menghentikan motor. Ini kita ngomong penggunaan harian ya, dimana penggunaan remnya adalah nggak sering. Jadi misal tiap 5 km cuma sekali ngeremnya, atau kalau saat macet-macet ini ya rem dikit-dikit gitu ya. Asumsinya itu ya, karena kalau kita acuannya adalah balap itu sudah beda lagi. Dan ya sistem rem balap juga beda lagi. Sistem rem balap itu dibuat sehingga remnya itu bekerja optimal ketika remnya panas. Jadi kalau balapan ada istilahnya memanasi rem, karena kalau remnya dingin nggak pakem ya. Ingat ya, rem balap itu kerjanya optimalnya kalau suhunya sudah panas. Kalau nggak panas nggak pakem. Jadi kalau ada pembalap baik MotoGP atau F1 gitu ya yang rem ketika melakukan pemanasan, itu salah satu tujuannya adalah untuk memanasi kampas rem. Kadang juga katanya kalau di jalan lurus memanasi rem juga kalau cuaca dingin gitu. Ya tentu kalau pas hujan-hujan mereka pakai tipe yang lain ya, pakai tipe baja ya. Jadi kalau biasanya pakai karbon kalau suhu panas, kalau suhu dingin pakai logam besi. Jadi ya ono keunggulan kelemahan masing-masing. Kalau yang baja besi itu kalau pas panas jadi mulet, jadi nggak enak gitu. Kalau karbon makin panas makin oke ya. Jadi ono optimalnya sendiri-sendiri ya. Kadang juga beda pembalap satu tim gitu, kampas remnya CJ. Jadi untuk pembalap ini pakai kampas rem ini, untuk pembalap ini pakai kampas rem ini. Rem itu upgrade itu tujuannya itu lebih kepada ketahanan ya. Jadi ya tergantung pada kebutuhan sebenarnya. Jadi yang namanya upgrade itu sangat memperhitungkan kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk harian sebenarnya nggak banyak ya kebutuhan upgrade. Jadi orang upgrade rem
Itu tujuannya terutama untuk sirkuit, untuk balapan yang butuh rem sering. Kalau balapan sirkuit itu kan yo dalam satu lap bisa sampai 10 kali ngerem ya. Padahal itu satu lapnya ditempuh dalam waktu 1 menit misalnya. 1 menit ngeremnya bisa sampai 10 kali, dan itu pun dilakukan sangat-sangat ekstrim ya. Langsung tekan banyak gitu, nggak sedikit-sedikit. Contoh upgrade itu ya, upgrade misalnya dari kalipernya bukan dibuat lebih banyak ya. Kalau lebih banyak itu ya biasanya berlebihan, karena ya namanya rem itu sebenarnya fokusnya cuma 2 ya, cakramnya sama kampasnya. Cakram terutama untuk ya milih yang tipe kekuatan atau endurance, untuk yang balap sirkuit atau jarak jauh. Kampasnya juga begitu, sama saja, mau yang jarak pendek atau jarak jauh. Tapi yang namanya peningkatan kekuatan rem itu jadi tujuan terakhir, karena ya yang namanya cakram kalau sudah bekerja dengan baik ya pakem. Nggak pakemnya itu misalnya ya karena jarak jauh remnya fading, remnya nggak bisa bekerja dengan baik karena misalnya cairannya nggak tahan panas, karena kalipernya menghasilkan panas terlalu tinggi, karena cakramnya itu kurang dingin, seperti itu. Kalau memang remnya itu sudah pakem ya nggak perlulah upgrade sistem pengereman. Mungkin merasa motor saya sudah makin kencang, top speed makin tinggi, tapi ya coba dilihat pemakaiannya gimana, dan ya belajar dulu caranya ngerem yang baik itu bagaimana. Dan ya yang namanya ABS itu kan juga sebenarnya nggak boleh diotak-atik kan ya. Jadi kalau sudah upgrade biasanya remnya jadi bukan ABS lagi, remnya jadi non ABS, karena ABS butuh yang pas untuk bagian misalnya cakramnya ukurannya sekian, kemampuan pengereman sekian, ukuran ban sekian. Nah kalau motor sudah modifikasi biasanya itu sudah berubah, ban diameter lebih besar atau lebih kecil. Terus iya, antara ban depan dan belakang sudah beda. Biasanya kan sensor ABS itu ada 2, depan dan belakang. Kalau salah satunya nggak matching, ABS-nya bisa error. Kalau error ya nggak fungsi. Jadi ya kalau kita ngomong upgrade pengereman, sebelum mulai yang aneh-aneh misalnya yang cakramnya tak apa, coba dari kampasnya dulu. Kalau dari selangnya ya silahkan lah, misalnya yang lebih berkualitas dari bawaan ya boleh, yang lebih awet dari bawaan ya boleh, tapi ya pastikan juga itu benar-benar awet, karena yang bawaan pun biasanya sudah oke, sudah lumayan oke. Karena ya mereknya bukan merek kaleng-kaleng kalau untuk selang rem itu, karena hubungannya dengan keselamatan. Pabrikan nggak terlalu berani untuk main-main kalau soal rem, walau ada juga sih pabrikan yang motore remnya nggak pakem kalau cakram.